Riwayat orang kudus yang bernama Santa Odilia atau Ottilia, pengaku iman, dan perayaannya diperingati pada tanggal 13 Desember. Konon, Odilia lahir di Oberenheim, sebuah desa di pegunungan Vosges, Perancis pada tahun 660. Ayahnya Adalric, seorang tuan tanah di daerah Alsace. Ibunya bernama Bereswindes. Odilia lahir dalam keadaan buta sehingga menjadi bahan ejekan tetangga yang sangat memalukan keluarganya. Ayahnya sedih sekali menghadapi kenyataan pahit ini. Ia merasa bahwa kebutaan itu sangat merendahkan martabat kebangsaan keluarganya. Sia-sia saja semua usaha istrinya untuk meyakinkan dia bahwa kebutaan itu mungkin merupakan suatu kehendak Tuhan yang mempunyai suatu maksud tersembunyi bagi kemuliaannya. Siapa tahu anak ini kelak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Adalric benar-benar bingung dan tidak sudi menerima kehadiran anaknya yang buta sebagai buah hatinya. Dia bahkan menghendaki agar bayinya itu dibunuh saja. Demi keselamatan Odilia, tidak ada jalan lain bagi Bereswindes kecuali melarikan putrinya yang malang itu ke tempat suatu yang aman. Ia berprinsip biarlah putrinya diserahkan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Orang lain itu ialah seorang ibu petani yang dahulu pernah menjadi pembantu di rumahnya. Ketika peristiwa pelarian itu diketahui banyak orang, Bereswindes menyuruh ibu pengasuh itu melarikan bayinya ke Baume sampai Les sampai Dames dekat Besançon. Di sana ada sebuah biara suster. Untunglah bahwa suster-suster di biara itu rela menerima dan bersedia mengasuh Odilia sampai berumur 12 tahun. Anak itu belum juga dibaptis. Suatu hari, Tuhan menggerakkan Santo Erhard, uskup Regensburg, pergi ke biara Baume sampai Les sampai Dames, tempat putri malang itu berada. Di sana, ia mempermandikan putri buta itu dengan nama Odilia. Uskup Erhard pun menyentuh mata putri buta itu dan seketika mukjizat pun terjadi. Matanya terbuka dan ia dapat melihat. Mukjizat ini segera diberitahukan kepada keluarga Odilia. Uskup Erhard pun memberitahukan kesembuhan mata Odilia di biara suster-suster Baume, Les, Dames kepada ayahnya. Akan tetapi sang ayah tetap menolak menerima dan mengakui Odilia sebagai anaknya. Hugeha, kakaknya Odilia, yang kagum akan mukjizat penyembuhan adiknya, berusaha mempertemukan Odilia dengan ayahnya di sebuah bukit. Disaksikan oleh kerumunan rakyat. Melihat kenekatan Hugeha, sang ayah menjadi berang, lalu memenggal kepala Hugeha. Namun kemudian ia menyesali perbuatannya yang kejam itu dan dengan terharu menerima Odilia sebagai anaknya. Odilia meneruskan karyanya di Oberenheim bersama kawan-kawannya. Ia mengabdikan dirinya dalam karya amal membantu orang-orang miskin. Dengan semangat pengabdian dan cinta kasih yang tinggi, tidak lama kemudian ayahnya bermaksud menikahkan dia dengan seorang pangeran. Hal ini ditolaknya dengan tegas
dan Odilia kemudian melarikan diri ke tempat yang jauh dari ayahnya. Meskipun ia dikejar-kejar dan dipaksa oleh ayahnya, ia tetap pada pendiriannya. Akhirnya ayahnya mengalah dan membujuk dia pulang serta berjanji mendirikan sebuah rumah yang biasa dijadikan sebagai biara di Hohenburge. Di situ ia menjadi kepala biara. Ia juga mendirikan biara lain di Niedermünster. Odilia pun wafat pada tanggal 13 Desember tahun 720. Banyak mukjizat yang terjadi di kuburnya.